Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Mr. Dixon. Seperti biasa, saya akan membacakan cerpen karya saya sendiri. Kali ini saya membacakan sebuah cerpen dengan judul Dustaku dan Secangkir Kopi. Oke. Mari kita dengarkan cerpen ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu melakukan gerakan karena dorongan hati? Pernahkah meyakini dengan kukuh bahwa ada seseorang bergerak sama denganmu meskipun berada pada ruang yang jauh? Aku dan dia sudah melakukan hal ini selama 5 warsa. Setiap tanggal 21 Mei kami bertemu. Sesulit apapun rintangannya, kami selalu berhasil membuat dari muskil menjadi nyata. Tak perlu ada kesepakatan tertulis ataupun lisan yang keluar. Hati telah ikrar, sehingga tubuh bergerak ke arah tujuan yang sama. Pada tempat dan waktu yang sama, kami selalu menepatinya. Aku datang ke kedai lebih awal darinya kali ini. Mungkinkah dia menyiapkan sesuatu? Tidak. Aku tidak mau menduga yang manis-manis, karena pada kenyataannya yang terjadi malah kebalikannya. Dari balik kaca terlihat hujan masih membasahi bumi. Aku tersenyum getir. Gerimis, kedai, kopi, sehari-hari berkelebatan dalam ingatan. Suasananya mirip seperti sekarang, layaknya dijapu 5 tahun silam. Au, bekiku. Ternyata bukan aku saja yang mengucapkan kata tersebut. Di sebelah kiri ada seorang laki-laki dengan pakaian basah, sama seperti keadaanku, masuk bersamaan. Tentu saja pintu ini tidak akan muat dengan badan kami yang berhimpitan. Kami sama-sama terjepit di pintu masuk kedai. Maaf, lagi kami mengucapkan kata yang sama secara bersamaan. Aku mundur mempersilahkan dia masuk terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia pun melakukan hal itu. Kami saling pandang, sampai akhirnya dia mengayunkan tangan kanannya ke depan dengan sopan. Ladies first, ucapnya dengan tersenyum ramah. Harusnya dari angkot hijau ini aku naik angkot merah 1 kali untuk sampai rumah. Tapi begitu mataku melihat lurus ke depan ada sebuah kedai. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan menyeberang, lalu masuk untuk berteduh, sekaligus menghangatkan badan dengan secangkir kopi panas. Rasanya cukup menghabiskan senja yang basah sambil menikmati minuman favorit. Ternyata di dalam cukup ramai. Mungkin orang-orang memiliki tujuan yang sama denganku. Aku menoleh ke kiri. Dia menoleh ke kanan. Otomatis kami saling berpandangan. Aku tersenyum kikuk berada pada posisi seperti ini. Kesana yuk, ada meja kosong, ajaknya. Terbesit ragu sesaat, tapi akhirnya memutuskan untuk mengikut langkahnya dari belakang. Tidak apa-apa kita satu meja, tanyaku. Aku yang seharusnya nanya, kamu tidak apa-apa duduk denganku? Dia balik bertanya. Seorang pelayan menghampiri, memberikan kami selembar kertas. Robusta, pesan kami bersamaan. Tapi lagi kami berbicara bersamaan. Tapi dia tidak melanjutkan, membiarkanku melanjutkan. Belawan sugar terpisah, lanjutku. Aku lebih manis, pakai susu. Kami saling melempar senyum, lalu menekuni lagi kertas menu yang berada di atas meja. Pisang panggang, ucap kami serentak. Kami saling tertawa. Kompakan lagi dapat piring nih, kelakar sang pelayan. Lalu kami pun tertawa lagi. Ada lagi? Tanyanya dengan sikap tangan kiri dilipat ke atas di atas meja, sedangkan tangan kanan menangkup pipi sambil memandangiku. Aku pun risih dibuatnya. Cukup, jawabku. Dalam waktu singkat, kamu memiliki pikiran yang sama. Kebetulan? Entahlah. Seperti awal pertemuanku dengannya. Apakah kebetulan juga? Tidak.
Semua sudah digariskan. Aku menghela nafas pendek. Tak patut kiranya menyesali sebuah takdir. Bukankah semua keputusan sudah diambil? Hai, sudah lama menunggu. Maaf ya, sapanya. Aku gelagapan, tak kusadari kedatangannya, atau mungkin terlalu asik pikiranku menjelajah ke belakang. Aku menggeleng sambil memberikan senyuman termanis. Tidak, masih ditoleransi kok, telatnya, hiburku. Rambut hitam keriting dikuncir, kemeja biru digulung hingga siku, celana panjang berbahan jeans biru. Penampilannya sedikit basah, tapi tidak mengurangi pesonanya. Jika saja status kami berbeda, ingin kutenggelamkan pada dada bidangnya, mendengarkan irama jantungnya, menceritakan keresahan, meluahkan rindu yang menyiksa. Rambutnya sengaja dipanjangin, tanyaku. Ya, cari suasana baru. Sekarang mau cappuccino? Dia melihat kopi di hadapanku. Ya. Seleranya sudah berubah. Kenapa? Cari suasana baru. Jawabku mengkopi ucapannya. Tapi masih robusta, kejarnya. Tidak, ini Arabica. Oh, ucapnya pelan. Untuk Akang sudah dipesan? Belum, takutnya berubah selera. Dia diam menatapku lekat. Neng tahu selera Akang tetap sama sampai sekarang. Aku mengalihkan pandangan. Entah ditujukan untuk apa ucapan tersebut. Jantungku berdegup kencang. Ditatap sedemikian rupa tetap membuat wajahku menghangat. Rasa itu ternyata masih bertahta. Lalu kami terdiam cukup lama hingga pesanan kopinya datang. Apa kabarmu, Neng? Baik. Akang? Sama seperti Neng. Masih kerja? Suami yang nyuruh Neng kerja? Tidak. Mengenai gaji, aku hanya akan mengambil untuk bensin dan untuk makanku saja. Selebihnya diserahkan semua untuk ibu beserta adik-adikku. Mereka masih tanggung jawabku sepenuhnya. Aku harap kamu mengerti. Meskipun terkejut dengan keputusannya yang sepihak, aku hanya mengangguk tanda mengerti posisinya sebagai kakak tertua memiliki 2 adik perempuan yang masih bersekolah dan seorang adik laki-laki yang baru masuk kuliah. Untuk nafkah aku belum bisa memenuhinya. Uang gaji kamu untuk kebutuhan kamu sendiri, tidak perlu memikirkan kebutuhanku. Aku hanya bisa mengangguk paham. Hei, dia menjentikan jariku tepat di depan wajah, menarik pikiranku yang sedang melayang ke awal pernikahan. Benar Neng baik-baik saja? Raut khawatir tergambar jelas. Baik, tidak perlu cemas seperti itu. Kabar istri dan anak kakak? Yakin ingin tahu kabar mereka? Mengucapkan kata anak, ada yang tercubit di dalam dada. Untungnya pekerjaanku setiap hari berinteraksi bersama anak-anak. Itu sudah cukup mengobati kerinduan akan sosoknya. Kalau ada waktu kita pergi ke bidan, konsultasi kontrasepsi apa yang cocok denganmu. Aku belum siap memiliki anak, bukan tidak mau, hanya keadaan tidak memungkinkan. Satu kejutan lagi di awal pernikahan. Ingin membantah, tapi akhirnya aku memahami jalan pikirannya. Untuk itu, maaf aku belum bisa menyentuhmu. Untuk kesekian kalinya, aku mengangguk patuh. Akang tidak mau menjawab jika nyatanya melukai. Apa hidup bersamanya Neng bahagia? Bahagiakah aku? Entahlah. Sejak 5 tahun silam, arti kata bahagia menjadi sangat rancu buatku. Tentu saja, Akang. Melihat mereka bahagia itu sudah cukup membuat Akang bahagia. Akang sudah melaksanakan tugas sebagai seorang anak dan seorang ayah. Jangan menuntut Akang lebih jauh lagi. Akang belum bisa. Maafkan Papa melibatkanmu. Kamu satu-satunya perempuan yang sedang dekat dengan anak Papa. Siapa tahu dia mendengarkanmu. Kasihan ibunya sakit gara-gara memikirkan ini. Suatu hari di jam makan siang, ada seorang laki-laki parubaya menemuiku. Meminta bukan sekali 2 kali tapi lebih.
Mana mungkin aku menolak permohonannya, apalagi mendengar sang istri sakit. Sang keponakannya sedang mengandung benih tanpa tahu siapa lelaki yang bisa diseret untuk mempertanggungjawabkannya. Kedekatan kami belum genap 1 tahun, dihitung awal bertemu di kedai. Perlu proses yang tidak sebentar untuk bisa merubah pendiriannya, ada perbedaan alot di dalamnya. Melaksanakan titah orang tua sebagai tanda bakti Akang untuk mereka. Mereka sudah berkorban untuk Akang, mungkin sekarang saatnya giliran Akang. Cobalah lihat dari sisi lain. Neng ingin tahu mengapa Akang menolak usulan mereka? Dia menatapku tajam. Aku menggeleng pelan. Karena Neng, suaranya meninggi. Maksudnya, apa Neng tidak ada rasa lain sedikit pun untuk Akang? Aku tidak langsung menjawab. Perlu tarikan napas yang dalam untuk mengatur degup jantung, memalingkan kepala ke samping agar rasa ini tak terbaca lewat wajah. Tidak, tegasku. Pembohong. Terdengar derit kursi bergeser cukup keras. Dia pergi dengan membawa amarah, menutup pintu kedai dengan emosi, hingga orang-orang yang berada di dalam berpaling menatap ke arah yang sama. Sejak perdebatan itu, 5 purnama kami tidak bertemu. Sampai pada musim kemarau panjang, ketika matahari sedang terik-teriknya, lelaki parubaya menemuiku lagi dengan terpogoh, menyerahkan sebuah kartu dan berucap, "Terima kasih atas bantuannya." Sudah maghrib, pulanglah yang di rumah sedang menanti. Kita pulang bareng. Duluan saja, masih ingin di sini. Ada suami yang menunggu. Dia sedang lembur hari ini. Baiklah, jaga diri dengan baik. Jangan sampai telat makan. Aura pulang berbanding terbalik ketika datang. Seiring punggungnya tak terlihat dari pandangan. Ada yang terhempas dan terasa hampa. Tak ada yang sedang menanti kedatanganku di rumah. Dia pergi entah sampai kapan. Aku seperti biasa akan memeluk dalam kesunyian. Aku dipindahkan ke kantor cabang. Di sana gajinya lebih besar. Aku harus pergi. Ini bukan untuk keluarga aku saja, tapi untukmu juga. Sudah 2 bulan semenjak dia mengucapkan kalimat itu. Hingga kini tak ada kabar lagi. Begitupun dengan ibu beserta anak-anaknya. Mereka raib bak di telan bumi. Aku memanggil pelayan. Memesan kopi robusta dengan brown sugar terpisah. Selera yang tak pernah berubah. Dengan hujan yang masih setia menemani dan secangkir kopi yang menjadi saksi dustaku selama ini.